tanpa Yesus nggak ada segala sesuatu. Tuh Pak, tapi tanpa Quran Yesus itu ada. Coba tanpa Quran ada nggak Allah kira-kira? Tanpa Quran Islam ada nggak? Nggak ada. Dan akhirnya beranak pinak tanpa poligami ya. Beda kalau Islam. Islam poligami, kawin cerai, An-Nisa 34. Ya, pukul, cerai, kawin lagi, itu jurusnya. Makanya anaknya banyak kayak tikus ya, tanpa masa nifas. Mujizat Nabi Muhammad SAW itu umur 5 bulan itu aja dia bisa bicara, Bang. Dapat dari mana itu ceritanya, Pak? Di Sirah nggak ada tuh. 5 bulan dia bicara apa lah kira-kira? Bicara seperti manusia, padahal umurnya masih 5 bulan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan atau diskusi kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha dan partnernya yang biasa kita sebut dengan Profesor Metatron. Beliau akan berdiskusi dan memberikan pandangan kepada para penanya tentang kebenaran yang ada di Alkitab. Dalam diskusi kali ini, umat muslim menanyakan tentang Yesus dan berandai-andai. Jika Yesus tidak disalib, apakah umat Kristen masih menyembah Yesus? Pertanyaan tersebut langsung dipatahkan oleh Saudari Agatha dan menjawab jika tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu. Kemudian Agatha langsung membalikkan pertanyaan, jika tanpa Al-Quran, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada? Tentu diskusi ini sangat menarik. Kenapa? Karena dengan adanya diskusi ini, kita belajar tentang iman kekristenan dan kita jadi lebih tahu dan lebih mengenal tentang ajaran Tuhan Yesus. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Bukan botol. Kan dibilang abang bukan ditanyain abang botol, astaga. Enggak. Jadi ini kalian ke atas cuma mau bilang kami bukan botol gitu doang. Tahu lah. Kamu dosa itu begitu. Astaga. Janganlah baperan. Aduh, ada yang mau ditanya, Din? Banyak. Silakan, mau bertanya apa? Agatha. Tanyalah iman Halo, Kristen, silakan tanya iman Kristen. Ya. Yesus itu disalibkan sebagai penebusan dosa manusia yang berdosa, benar kan? Gimana, ulangi? Benar nggak tuh? Apa yang benar? Ulang. Yesus itu disalibkan sebagai penebusan manusia yang berdosa, benar kan? Sebagai Yesus iman itu Kristen, benar kan? disalibkan. Yesus itu, ulang. Yesus itu disalibkan itu sebagai penebusan manusia menurut iman Kristen, benar kan? apa sih? Dia ngomong apa sih, Pak Prab? Benar tidak sih? Belum dengar, tadi kepotong-potong. Waduh. Gimana? Iya. Yesus itu kan Ini Yesus itu disalibkan sebagai penebusan manusia yang berdosa menurut iman Kristen. Benar kan? Benar tidak? Ya, iya betul. Diksinya betul kok. Silakan Pak. Ya. Pertanyaan saya nih. Maaf ya, aku di luar dalil sedikit ya, berlogika aja nih. Ya. Andaikan Yesus tidak disalibkan, apakah Mbak Agatha masih ingin menuhankan Yesus atau tetap menuhankan Yesus? gimana? Gimana, Pak? Ulang-ulang, Cak. Kalau capek ya langsung ke kuburan aja, Pak, biar istirahat.
ulang-ulang. Kalian aja nanya gue tiap hari jawab, gue gak bilang capek. Lu nanya aja bertingkah. Yesus disalibkan sebagai penebusan manusia yang berdosa menurut Kristen, benar kan? Menurut fakta, betul. Pertanyaan saya, andaikan Yesus tidak disalibkan, apakah Mbak Agatha masih ingin menuhankan atau tetap menuhankan Yesus? Masalahnya itu nggak akan bisa diandaikan. Kenapa? Karena udah terjadi. Iya, andai kata tidak ada terjadi penyaliban. Gini Pak, ibarat Apakah kata tidak ada gini nih, penebusan dosa? kau udah nengok muka aku terus kau bilang andai aku tidak melihat muka Agatha aku menyesal sekali. Ya nggak, udah kejadian Pak, nggak bisa diandaikan, nggak bisa. Gini Pak, karena ini ya teman-teman ya, kita bisa jadinya menilai ya. Imannya Bapak ini pun iman andai-andai. Kenapa? Karena dia pertanyaannya berandai-andai sesuatu yang sudah Tadi terjadi. bicara Bentar. Kalau Anda mengatakan ya, Bahkan andai saya masuk surga, saya akan maaf ya, mengew 70 aja, nggak mau 72 gitu. Karena itu belum yang terjadi, Pak. Sesuatu yang belum terjadi bisa kamu andai-andaikan, tetapi tidak dengan iman kami. Loh, kalau kamu menanyakan andai, ini kelihatan banget bahwa jiwamu pun sudah memberitahukan bahwa imanmu itu iman andai-andai. Itu. Jadi kalau Anda mau bilang andai Yesus nggak disalibkan, itu adalah tunggu. Saya jawab ya. Kalau Anda menanyakan andai Yesus disalib, bisa nggak? Masih nggak kau menuhankan? Andai Yesus nggak disalib, Pak, nggak ada yang namanya Musa, ya, nggak ada yang namanya Daud. Nggak ada yang namanya Ibrahim. Kenapa Pak? Karena penyaliban yang ditulis oleh Musa, yang dinubuatkan kepada Abraham atau Ibrahim, yang dinubuatkan kepada Daud, itu tentang penyaliban Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Anda Yesus tidak disalib, ya berarti Pak, Taurat nggak ada. Satu, kitab nabi-nabi tidak ada. Mazmur Daud tidak ada. Sebentar. Iya, kalau benar nggak Pak Prof? Anda Yesus itu nggak disalib, nggak ada Musa. Kenapa? Karena Musa memberitahukan Yesus. Karena Daud memberitahukan Yesus. Nabi-nabi, Ayub, siapa lagi? Yesaya, Daniel, ya sebentar. Yunus, Samuel. Itu semua menarasikan Yesus yang disalib. Jadi Anda Yesus nggak disalib, tidak ada nabi. Itu fatal. Kalau Yesus tidak disalib, beneran kalian gak akan mengenal namanya Adam. Itu karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 ada keturunan seorang perempuan yang bernama Yesus atau Immanuel. Jadi kalau tidak ada Yesus, ya Adam gak ada, Abraham gak ada, Musa gak ada, Yunus itu nggak ada kejadiannya kayak gitu. Nuh itu dengan bahteranya pun nggak akan ada. Dan agama kamu, berarti sebentar, ini yang paling fatal. Agama kamu tidak pernah dikenal dunia seperti debu yang terbang. Itu. Jadi, loh, karena gini Pak, kekristenan dengan Taurat, Injil, dengan kitab nabi-nabi, tanpa Islam semuanya kami sudah ada. Iman orang Kristen tidak butuh kau, kitab-kitabmu, kami nggak pernah butuhkan itu. Karena kekristenan sudah berdiri, didirikan oleh Yesus. Tapi seandainya Yesus tidak ada Adam, tidak ada Musa, tidak ada Abraham, bahkan kau pun, nabi kau juga beserta Tuhanmu tidak akan pernah ada di muka bumi. Serius? Nggak akan ada di muka bumi ini Tuhan kalian. Mau? Kalian gak akan mengenal kenapa Abraham mengorbankan Ishak. Karena itu kurban. Betul gak Pak Prom? Yoi. Itu tipologi Bapak yang mengorbankan anaknya. Yesus. Penyaliban. Itu ngomongin penyaliban. Musa di dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Penyaliban. Daud, Mazmur 22. Penyaliban. Apa yang tidak ada? Yunus penyaliban. Yunus juga penyaliban 3 hari.
Yusuf dijual, penyaliban itu. Yesus dijual sama Yudas. Nuh Penyaliban. itu juga. Nuh pembaptisan. Nuh. Menyelamatkan dengan air. Membinasakan juga. Anda Yesus tidak ada dunia ini. Sebab tanpa dia, ini dalilnya, saya pakai dalil. Tanpa dia, tanpa melalui dia, Yohanes 1 ayat 3. Tidak ada segala sesuatu pun. Udah, saya lengkapi bacanya. Ini omongan saya nggak kosong. Saya berdalil. Yohanes 1 ya. Saya anti narasi bohong klub. Nah, nih. Segala sesuatu termasuk Adam, Abraham, Musa, Daud. Nih dengar. Segala sesuatu dijadikan melalui, tanpa dia. Ini kan nggak ada penyaliban, selesai hidup kau. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi kalau kamu berandai-andai Yesus tidak disalib, nggak ada batang hidung kau. Tanpa Yesus gak ada alam semesta ini. Jangankan aku menuhankannya, ya, Adam pun gak akan ada tanpa Yesus. Ini dalil, bukan omong kosong. Oh, jadi andaikan Yesus tidak disalib, berarti dunia ini tidak ada. Ya tidak ada lah. Ya, ini Cuma fakta di abad 1. Kenapa? Karena Bapa menciptakan segala sesuatu melalui, nggak mungkin melalui Nur Muhammad. Teman, gitu loh. Iya. Makanya saya bilang, kau jangan pernah berandai-andai kalau seandainya tidak ada Yesus. Nggak tahu lah, kosong lah ini semuanya. Hah? Ini dalil loh. Jadi Yesus ini sudah mengklaim demikian ya Pak Prop ya di abad 1. Tanpa Yesus nggak ada segala sesuatu. Tuh Pak, tapi tanpa Quran, Yesus itu ada. Coba, tanpa Quran, ada nggak Allah kira-kira? Tanpa Quran, Islam ada nggak? Nggak ada. Kalian itu bergantung sama Muhammad. Kalau kami tidak bergantung sama kalian. Islam tetap ada. Andai kata mungkin Oke. Yesus tidak disalib, kan mungkin Kita buktiin ya. Kita buktiin Islam tetap ada ya. Saya tanya, abad 5 siapa yang udah ada agama Islam yang menyembah Allah? Nah itu jawab tuh Pak. Jawab Pak. Coba, abad 5 siapa yang udah beragama Jangan Islam? ngedumel. Jawab. Jawab dong. Anggota agama tertua Jangan ini langsung putus Kristen. asa gitu dong. Jangan putus asa. Cari. Pakai jari, googling, coba. Agama Islam mungkin udah ada. Satu orang, mungkin satu semut sudah beragama Islam. Di abad ke-5, cari dulu dong. Coba, siapa yang udah beragama Islam? Satu bangsa, keturunan Adam deh. Siapa sih yang udah beragama Islam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Lah, Agatha kemana? Kabur. Tadi bilang kabur lu tak? Shalom, Bra. Shalom praku. Anjay. Shalom, Braku. Kelas. Lanjut. Lanjut, Pak Udin gimana lagi Pak Udin? Silakan. Ya, Pak satu Udin lagi nih. tadi teman-teman Faslaf Pak Udin naik ke atas untuk membuktikan bahwa dia bukan bagian dari botol. Gitu ya Pak Oke. Udin. Lalu? Nah, jadi sekarang ini kita menguji apakah Pak Udin ini Sebut botol itu langsung saya naik ini. Prop, nitip bentar Faslap, nitip bentar. Oke. Itu ya tolong yang dibawa jangan bilang Pak Udin botol ya teman-teman ya. Ini teman kita juga.
Silakan Pak Udin, pertanyaan berikutnya biar dibantu sama Pak Slav. Iya, tafadhol Pak. Masya Allah. Saya cuma bukannya itu berbudi saja Bang, karena saya kurang baca hadis ya. Cuma saya kata aku selalu bertanya seperti itu. Tapi ya kalau tanggapi berdalil juga sih sebenarnya. Betul. Lalu apa pertanyaannya Pak? Begini, benarkah Yesus itu kan lahir ke dunia itu kan tanpa ayah nih? Betul. Benar nggak? Kemanusiaannya betul Pak. Iya. Dan sampai iman Kristen meyakini bahwa Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Betul. Sebelum dia menjadi manusia, dia sang firman yang satu di dalam Allah yang ada sejak kekal. Betul. Nah, kenapa Adam kalian bilang juga bahwa dia lebih hebat, dia tidak punya ayah, dia tidak punya ibu. Adam mesti dituhankan juga itu. Loh, justru Adam itu yang menciptakan Yesus Pak. Percaya nggak Pak? Katanya kan Adam manusia. Terus itu kan Lalu? kok bisa ada? Oke. Iya, Allah kami Pak, Allah kami Allah Tritunggal. Allah kami itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Ya. Ada itu kan paling tidak Bapak Yesus itu. Gimana? Suaranya Ya, jelas nggak sih? Adam bukan firman. Kecil suaranya Pak, karena Adam bukan firman. Itu aja jawabannya. Bukan. Gini Pak, bedakan berfirman dengan hasil berfirman. Bapak bisa bedakan itu nggak? Yang bisa berfirman hanyalah Allah. Tapi kalau Adam itu hasil dari berfirman. Contohnya bumi ini dan segala macamnya itu hasil dari berfirman. Dia nangkep nggak sih, Pra? Pak Udin? Iya, dengar. Iya, kalau Adam itu Pak hasil dari berfirman. Ngerti nggak di situ? Hasil dari berfirman. Betul. Seperti bumi ini Siapa? dan segala isinya. Sang Allah itulah yang berfirman. Oke, gini Pak. Jadi di dalam ya, yang ciptakan Adam sampai ada ke bumi, dia kan tanya di surga nih. Tiba-tiba ada yang ciptakan Adam siapa? Oke, saya jelaskan Bapak, jangan dipotong Pak ya, oke? Oke, Allah kami adalah Allah Tritunggal Pak. Allah kami menciptakan segalanya dengan firman, makanya dia bisa berfirman. Jadi kita mengatakan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 3, tanpa firman tidak ada satupun yang jadi dari segala yang dijadikan. Karena Allah kami memiliki firman, makanya Allah kami menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Makanya Allah kami menciptakan segala sesuatunya melewati Yesus, melalui Yesus. Karena Yesus itu siapa? Ya sang firman itu, sang pikiran Allah, sang hikmat Allah. Gitu, ngerti gak Pak? Iya. Nah, makanya di dalam Alkitab kan jelaskan, Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Karena apa? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena firman itu satu hakikat dengan Allah. Jadi firman itu pasti Allah, tidak diciptakan. Karena tidak mungkin menciptakan firman dengan apa? Sedangkan Allah menciptakan dengan berfirman. Betul nggak Pak? Terus yang duluan ada di dunia ini, Adam apa Yesus? Kalau Yesus itu nama kemanusiaannya Pak, baru 2000 tahun lalu. Tapi keilahiannya itu sudah ada sejak kekal. Keilahiannya. Kalau kemanusiaannya ya betul duluan Adam. Seperti gini Pak, contohnya Al-Quran. Al-Quran kan baru ada di zaman Nabi Muhammad, betul? Oke. Firman yang diucapkan, yang dijadi buku yang dicatat oleh Hasan bin Sabit ada di abad 7, betul? Betul. Tapi perkataan Allah apakah baru ada di abad 6? Pasti sudah ada sejak kekekalan, betul? Betul. Itulah kodrat ilahi sang firman atau Yesus itu. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan Kalian ada keilahian. ilmu. Hah?
Ini tapping di bawah jelek sekali nih. Ini lupa bawa otak. Cuekin aja Pak, fokus sama saya aja Pak, fokus sama saya, oke? Jadi sama Pak, sama dengan, sebetulnya bukan sama, tapi saya kasih analogi yang mudah buat Bapak. Firman Allah itu tidak diciptakan, dia sudah ada sejak kekekalan. Yaitu kalau kita komparasikan dengan Yesus, itu kodrat Yesus sebagai sang firman itu ada sejak kekal. Lalu fisiknya seperti Al-Quran Pak, fisiknya itu baru ada 1924 di Kairo ketika dikanonkan. Nah sama, kemanusiaan Yesus ada ketika 2000 tahun yang lalu yang dilahirkan melalui rahim Bunda Maria. Itu kemanusiaannya Pak. Tapi keilahiannya sudah ada sejak kekal. Ngerti? Ngerti gak Pak? Masya Allah, ya gitu dong Pak. Kayaknya feeling gak enak aku. Pasti gak ngerti nih kayak gini. Udah iyain aja lah biar kelar. Capek gue. Nah naikin lah Pra. Ngerti-ngerti dikit lah karena kan beda ya keyakinan, tapi oh begitu jawabannya. Oh begitu. Iya, betul Pak. Oke. Bapak Udin mau nanya apa lagi tentang Yesus Pak? Silakan. Tapi saya selalu bertanya itu berlogika Tadi- Pak. Apa ya? Iya. Tadi kalau masih nggak ngerti juga penjelasan Faslab, mending Bapak beli intercom, main intercom aja di rumah Pak. Intercom apaan, Pra? Karena benar Kayak- saya begitu. Kayak radionya ini, tukang taksi itu. Saya selalu pakai anuan saya pakai ini. Kok bisa ya? Gini. Nggak akan jadi pertanyaan gitu loh. Gitu. Walaupun saya dianggap pertanyaannya bodoh, tapi memang begitulah. Nggak apa-apa Pak, belajar aja Pak ya. Nah kita kan mencari kebenaran. Yang saya tidak tahu, Agak akal putus-putus saya ya Pak. bisa jawaban. Oh begitu loh bang. Iya. Kalau pertanyaan saya mengenai Bible itu banyak sebenarnya, tapi berlogika aja kalau saya sih. Iya. Ya jadi Pak, ini singkatnya aja Pak ya. Makanya kan buat Bapak lah, saya terkhusus buat Bapak. Kenapa? Kok bingung lah kok Tuhan bisa lapar, bisa makan ikan goreng, bisa ditombak keluar darah gitu kan Pak. Bapak kan bingung ya Pak ya? Benar-benar. Nah, jadi memang kemanusiaannya itu Pak berbeda dengan keilahiannya, tapi itu di dalam dalam dirinya. Makanya saya ulang Pak ya, dikit lagi. Kolose 2 ayat 9, pahami kata-katanya. Oke? Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Makanya Yesus punya 2 natur. Nah, kodrat ilahinya itu apa? Kodrat dia sebagai sang firman. Kodrat manusianya itu Pak, bisa ngerasain lapar, bisa ditombak, bisa makan ikan goreng, ya gitu Pak simpelnya. Jadi punya 2 natur Pak, tidak bercampur, gitu. Ya. Oke, Masya Allah. Jelas Pak ya? Jelas. Oke. Bisa aku bertanya lagi? Terserah Prof, Bang Meta. Agak tak? Bisa dipercayainya. Supaya tidak jadi artinya supaya pertanyaan itu tidak besoknya bukan hujatan ini kan. Silakan. Gini. Di apa tapi Yesus kan tanah kelahirannya itu di Israel nih. Ya begini. Dalam keimanan Yesus itu kok kenapa orang Yahudi itu tidak mempercayai Yesus itu loh? Percaya, muridnya Kenapa Yesus orang apa? Ada nggak? Dari 12 murid itu bukan orang Yahudi? Pak Udi kurang tahu ya? Dia kan artinya keturunannya itu dari Israel. Oke. Kok Ibunya Yesus orang apa Pak? Ibunya Yesus orang apa? Orang Bugis kah? aku Enggak. nggak tahu bang. Ibunya kok nggak tahu? Ibunya Yesus ya pasti orang Ibunya Israel. Yesus. Ya Bunda Maria itu percaya sama Yesus. Imam-imam Iya, besar kalau bait saya Allah Yesus waktu itu Maria. percaya. Cuma saya nggak tahu dia. Gamaliel, Gimana? Nikodemus percaya. Justru yang aneh, kenapa orang Iya, Yahudi yang sampai di zaman Muhammad nggak ada yang percaya sama Muhammad. Sampai Yang ujung-ujungnya apa? Begini maksud pertanyaan saya bang. Begini maksud pertanyaan saya. Keturunan Yahudi itu kan orang Israel, ya, benar kan? Terus kenapa Keturunan Israel itu orang Yahudi, jangan Yesus itu kan dibalik. sebagai Mesias?
Yesus kan sebagai Mesias menurut iman Kristen. Kenapa dia tidak bisa mengkristenkan orang Yahudi? Tuh, yang ikut-ikut dia itu semuanya orang Yahudi, Pak. Yang jadi Kristen itu orang Mereka tidak Yahudi. mengikuti aja. Loh, Tapi sekarang kenapa saya tanya orang Yahudi tidak mengikuti. 12 murid Yesus itu orang apa, Pak? Yahudi, Nah, orang Israel. iya. Bunda Maria orang apa? Orang Berarti dia Yahudi. cuma 12 murid ya, bukan seluruh bangsa-bangsa ya. Pengikut. Ya gini, sekarang saya tanya, agama terbanyak nomor 1 di dunia apa sekarang? Islam. Islam. Waduh, isnya bener. Iya. Is. Islamnya enggak. Nomor 1 terbanyak tuh orang Kristen, Pak. Ya. Nomor 1 terbanyak di dunia itu adalah orang Kristen. Bukan orang Islam. Jadi jawaban pertanyaan aku nih, jawabannya apa sih? Ya itu sekarang kalau ada orang Kristen terbanyak di Masuk akal. dunia, berarti mereka berasal dari mana dulunya? Kristen itu lahir di Yerusalem. Gereja lahir di Yerusalem, Roh Kudus turun di Yerusalem, itulah gereja lahir. Dan dari Yerusalem itulah para rasul menyebarkan ajaran gurunya, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan, ajarkanlah kepada mereka seperti yang kuajarkan kepadamu, selain dibaptis, ya. Nah, kira-kira kalau rasul-rasul yang orang Yahudi, orang Israel keluar kota, yang dicari duluan itu orang apa? Paslav, lu orang apa? Orang Batak, ya. Kalau lu ke Jakarta, ke Surabaya, ya, lu akan lebih asik ngomong sama orang apa? Bakal lebih asik ngomong sama ya orang Batak. Orang Batak juga lah sebetulnya. Kumpulan Batak yang ada di Surabaya kan pasti kan? Betul. Atau kumpulan Batak yang ada di Jakarta. Nah, dari situlah para rasul itu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang ada di luar, dan dari situlah ajaran Kristen itu menyebar justru dari kalangan orang Yahudi. Gitu. Dan akhirnya beranak pinak tanpa poligami, ya. Beda kalau Islam. Islam poligami, kawin cerai, An-Nisa 34. Ya, pukul, cerai, kawin lagi, itu jurusnya. Makanya anaknya banyak kayak tikus, ya, tanpa masa nifas. Tapi kalau orang Kristen itu banyak gara-gara apa? Gara-gara orang semakin berpikir, mana sih ajaran yang benar gitu kan? Mana sih ajaran yang ada nilainya? Bukan ajaran yang nggak mengenal moral. Nah, di situ orang Kristen jadi banyak di dunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya Nobel, ya. Nobel itu adalah penghargaan tertinggi untuk umat manusia. Akhirnya Nobel itu 78% orang Kristen. 65%. Orang Islam berapa? 0,8. 0,8 alias 12 orang. Gak bertambah itu, Pak. Gak bertambah. Ya. Sampai tahun 2022 ada namanya yang dapat Nobel itu namanya siapa ya? Iqbal siapa itu ya? Tuh. Ya. Faisal Iqbal atau siapa itu ya? Ternyata orangnya sebelum menerima Nobel dia masuk Kristen. Astaga, dia ternyata Perdana Menteri Ethiopia, Pak. Waduh. Tuh, kasihan. Itu Islam pun masih keselip sama ateis. Jadi secara manfaat, apa manfaatnya? Ateis 3 koma itu. Iya. Sama Buddha 1 koma. Iya, malah Yahudi yang cuma segelintir jadi lebih banyak ya. Iya. Tapi tetap Kristen nomor 1. Gitu. Tapi kalau dipikir ya, Yesus itu cuma pengajar. Oh ya, Perdana Menteri Ethiopia namanya Abiy Ahmed, teman-teman. Abiy Ahmed, ya. Ternyata dia murtad. Enggak, Bang, kalau dipikir kan Yesus cuma pengajarannya 3 tahun, kok tetap begitu ya dia punya pengaruh. Apa, Bang? Lari-lari nih dialognya. Iya, maksudnya iya. Kan kalau saya pikir itu kan yang
ini dalil lagi nih kalau tadi nggak pakai dalil. Tapi kan Yesus itu pengajarannya 3 tahun di umur 30 sampai ke 33 aja mati. Oke, Pak. Jangankan itu, Pak. Di dalam Yohanes 21 ayat 25 yang Bapak bilang cuma 3 tahun, ya dikatakannya, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. 3 tahun aja bisa sebanyak itu, Pak. Hah? Karena rasulku saya beda dari kecil. Umur 40 tahun jalan ceritanya panjang, ada ayat-ayat itu. Ngapain dia? Rasulmu ngapain emang? Perang Saya mau doang. tanya, apa sih kebaikan yang dilakukan Dari sama umur Rasul kecil Bapak itu? Satu besar. Hah? Bang, sedangkan rasul aku, Bang, mujizatnya itu umur 5 bulan dia bisa berjalan, Bang. Siapa? Bisa bicara. Siapa? Iya. Siapa bisa bicara 5 bulan? Mujizat Nabi Muhammad SAW itu umur 5 bulan itu aja dia bisa bicara, Bang. Dapat dari mana itu ceritanya, Pak? Disirah nggak ada tuh. 5 bulan dia bicara apa lah kira-kira? Bicara seperti manusia, padahal umurnya masih 5 bulan. Iya, gimana itu ceritanya? Itu udah mujizat, Bang. Paling Tolong Pak, tolong lemnya dibuang dulu Pak, Nah. lem iPhone-nya dibuang. Kita dialognya yang santai, yang jelas gitu. Muhammad 5 bulan bicara itu dapat dari mana Pak? Bahkan kalau Muhammadnya masih hidup, Bapak ngomong gitu, pasti Bapak ditempeleng sama Muhammad. Iya. Tidak, malah saya didoain. Didoain apa, Pak? Dia minta doa ibunya supaya selamat aja nggak dikasih sama Allah, Pak. Ada dalilnya mau? Rasul AI. Awak. Ya ini teman-teman ya, katanya Muhammad 5 bulan bisa ngomong, teman-teman. Iya, itu ada dalil itu. Tapi data letaknya di mana? Ada di hadis. Hah? Ada. Oh, kalau masalah ada mah semua Cari ada. aja. Cari aja di Kok suruh kita cari? Kau lah mujizat Nabi tunjukin di Muhammad mana. 5 bulan. Kau tunjukin di mana, buku apa, baru kita bantu cari. Cuma pakai satu HP masalahnya. Coba dibuka aja. juga. Kendala Pasti ada. Islam itu gitu dari dulu. Yaudah, kalau memang bisa Buka ngomong aja. Muhammad 5 bulan, apalah fungsinya dia ngomong 5 bulan? Itu salah satu mujizat, Bang. Iya, supaya apa mujizatnya? Pamer. Ya pasti paling tidak menceritakan tentang keislaman, tauhid, mengajarkan kami, Umur 5 bulan nyeritain Islam apa, Pak? Dia tahu apa? mengajarkan kita untuk menyembah yang kuasa, ada satunya, tidak ada duanya, Enak kali. tidak ada duanya. Inilah Islam ya. Aduh Pak, sorry ya Pak ya. Tadi kita nyari botol ya. Dapatnya apa? Ternyata yang nggak mau Jangan disebut gitu botol dong. ini, lo enggak. Kita kan ngomong. Ya. Ternyata Bapak itu bukan botol, tapi kaleng rombeng. Astagfirullah subhanahu wa zalik. Pak masih ke retorik, Pak. 2 bulan dah haji, Pak. Pak, astagfirullah. Nah, abang nggak percaya sama saya, Bang. Kalau abang bicara mengenai pertanyaan saya selalu oh begitu ya. Maksudnya kalau saya sudah kasih jawaban harus abang juga oh begitu ya, Bang Udin. Pak, saya terima kalau datanya ada. Datanya nggak ada. Apa yang mau saya terima? Astaga, parah. Ya, itu kan saya cuma pakai satu HP saja masalah. Ini botol udah nggak bisa diselamatkan ini udah. Nggak ketolong ini, Bro. Nggak ketolong ini. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.